Halo semua, balik lagi bareng gue Kian Raffi. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan karena hasil voting kemarin masih tetap menang session 10 pada siang hari dan session 6, 7, 8, 9 pada malam hari, maka gue bakalan lanjutin alur session 10-nya. Buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa langsung cek playlist di channelnya, dan disitu akan banyak berurutan session-session sebelumnya yang pernah gue upload. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, aliansi yang dalam keadaan terpojok. Kita tidak bisa maju atau mundur, jadi lebih baik kita bertarung sampai akhir, ucap dari Yoli. Sementara itu di pihak musuh, Sitian tersenyum ganas saat melihat penghalang energi pecah. Serang! Teriak dari Sitian. Setelah teriakan Sitian terdengar, banyak Doang dan Dohuang yang diblokir di luar menyerbu ke depan dinding benteng. Cailin mengambil pedang panjang di pinggangnya dan doki yang kuat meletus dari tubuhnya. Dia mengayunkan pedangnya ke depan dan menembakkan sinar membelah lusinan Dohuang menjadi dua. Buar. Dokter peri kecil, aku akan menyerahkan Xiao kepadamu. Jaga dia baik-baik, ucap dari Cailin. Ibu, teriak dari Xiao. Tetapi Xiao memeluk kaki Cailin seakan tidak mau meninggalkan ibunya. Jadilah penurut, jangan takut, ibu akan menyusulmu nanti, ucap dari Cailin. Setelah itu dia menyerahkan Xiao ke dokter peri kecil. Sitian, apakah kamu berani melangkah maju dan bertarung denganku, ucap dari Ratu Medusa. Bagaimana aku bisa menolak undangan dari seseorang wanita yang sangat cantik seperti ini, ucap dari Sitian. Sitian melesat meluncur di depan Cailin dalam sekejap. Makhluk yang mempesona sepertimu benar-benar langka. Kamu ini benar-benar terlalu bagus untuk bocah kecil bernama Xiaoyan. Aku harus merebutmu darinya, ucap dari Sitian. Cailin langsung bertindak menyerang Sitian. Dia muncul di samping Sitian dengan kecepatan penuh. Pedang tajam Cailin menyerang semua titik fatal dari tubuh Sitian seperti badai. Buar. Tetapi Sitian masih bisa memblokirnya. Sementara Cailin dan Sitian terlibat dalam pertempuran yang sangat sengit. Area dalam radius 1000 kaki dari benteng dipenuhi dengan pertempuran yang kacau. Woi. Dokter peri kecil melihat itu memeluk Xiao selagi bersiap membawanya pergi jauh dari tempat itu. Kakak dokter peri kecil, kamu harus segera membawa Xiao. Tempat ini tidak akan bisa bertahan lama, ucap dari King Lin. Kamu berpikir untuk pergi? Bagaimana bisa semudah itu? Ucap dari seseorang pasukan musuh. Seseorang elit Duzun, ucap dari dokter peri kecil yang sedang membawa Xiao. Duzun di bawah 3 bintang berani bertindak lancang di sini, ucap dari King Lin. Melihat itu semua, King Lin langsung bergerak menyerang Duzun tersebut. Dokter peri kecil, pergi, ucap dari Tian Huo yang juga ikut muncul di samping dokter peri kecil ketika King Lin bertindak. Dengan lambaian tangan Tian Huo, beberapa sosok bergegas turun dari dinding. Woi, cepat bantu ini. Mereka semua adalah Dozun elit dalam aliansian. Meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sekte singa mendalam, mereka tetap terus bertarung. Serang, ucap dari Tian Huo berteriak. Dia memimpin penyerangan ke depan. Beberapa elit Duzun mengikutinya dari belakang. Gadis kecil ini memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang yang memiliki kekuatan spiritual seperti ini pada usia yang masih sangat muda, ucap dari dokter peri kecil sambil memeluk Xiao. Tiba-tiba seseorang lelaki tua menembakkan rantai ke arah Xiao. Ya, buar, bajingan, teriak dari dokter peri kecil. Doki beracun yang mematikan melesat keluar dan menjatuhkan rantai itu ke samping. Setelah itu dokter peri kecil kembali menjauh. Kemana lagi kamu akan melarikan diri, ucap dari seseorang Duzun. Dokter peri kecil baru saja bergerak mundur, tetapi ada sosok yang mencegatnya. Angin tajam ditembakkan dari telapak tangannya dan dengan kejam menghantam dokter peri kecil. Buar! Xioli, tangkap Xiao! Teriak dari dokter peri kecil yang melemparkan Xiao saat dia terkena serangan tersebut.
Setelah tangan dokter peri kecil leluasa, kemudian doki beracun yang sangat mematikan melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Xiaoli berusaha menangkap Xiao di udara, tetapi tiba-tiba angin kencang menghantam dada dari Xiaoli. Kekuatan serangan yang menakutkan menyebabkan Xiaoli memuntahkan seteguk darah. Bajingan, teriak dari Xiaoli. Orang tua kurus itu tertawa aneh. Setelah itu dia membalikan dan menangkap Xiao di udara. Cailin yang bertarung melawan Sitian di kejauhan segera menjadi pucat ketika dia melihat apa yang terjadi terhadap Xiao. Medusa cepat menyerah, kalau tidak aku akan bertindak kejam, ucap dari pria tua kurus yang sambil memegang Xiao tersebut. Tetapi saat pria kurus itu mengucapkan kata-katanya, tiba-tiba tangan sedingin es muncul di sekitar tenggorokan tanpa memperingatkannya sebelumnya. Kemudian tangan itu dengan kejam mencekik leher si pria kurus itu. Krek, krek, krek. Itu bunyi tulangnya yang diremukan. Pria kurus itu melirik tepat sebelum dia meninggal. Ternyata Xiaoyan, ucap dari pria kurus tersebut. Xiaoyan lalu berkata, maaf, ayah sedikit terlambat kali ini, ucap dari Xiaoyan kepada Xiao. Xiaoyan, kepala aliansian. Banyak orang terkejut ketika mereka melihat Xiaoyan yang tiba-tiba muncul. Tanpa meminta penyambutan terlebih dahulu, Xiaoyan langsung melesat membunuh semua musuh di dekatnya sambil memeluk Xiao. Buk. Lihat ayah, jagoan, dedek diam aja ya, jangan nangis. Buar. Semua mulailah menyerang, teriak dari Xiaoyan. Buar. Gelombang energi yang mengguncang bumi tiba-tiba meletus di udara dan tidak jauh setelah Xiaoyan melambaikan tangannya. Pasukan yang dibawa oleh Xiaoyan pun muncul dan ikut membantu pertarungan saat ini. Xiaoding, Haibodong, dan yang lainnya lalu berkata, sungguh pasukan yang menakutkan, ucap dari mereka. Sementara itu yang lainnya terkejut menatap Xiaoyan yang membawa pasukan yang begitu kuat. Setidaknya ada 30 orang elit Dozun yang hadir saat ini. Situasi perang sekarang sudah berubah. Xiaoyan hanya tersenyum melihat situasi ini. Lalu dia menatap gadis kecil di pelukannya. Siapa namamu? Ucap dari Xiaoyan. Xiao. Gadis itu menatap Xiaoyan meskipun dia tidak akrab dengan wajahnya yang baru pertama kali dia temui, tetapi ada perasaan yang seakan terhubung antara mereka. Apakah kamu tahu siapa aku? Ucap dari Xiaoyan. Apakah kamu ayahku? Ucap dari Xiao. Hehehe, kamu memang anak yang pintar ya, ucap dari Xiaoyan. Hei, kamu akhirnya mau kembali ya, teriak dari Xiaoding. Kakak Xiaoding, kakak Xiaoli, bagaimana kabar kalian berdua? Ucap dari Xiaoyan. Kami baik-baik saja, jawab Xiaoli dengan penuh kegembiraan melihat Xiaoyan datang. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya dari Xiaoli. Ya, begitulah, ucap dari Xiaoyan. Bagus, kamu sudah kembali. Ini masih belum terlambat, ucap dari Xiaoding. Hahaha, ketua aliansi, kamu benar-benar telah melakukan perananmu sebagai pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Beberapa tokoh lainnya bergegas mendekati sementara Xiaoyan mengangguk. Hai Bodong, Fama, dan Guhe. Xiao, teriak dari Cailin sambil mengambil Xiao dari pelukan Xiaoyan. Cailin, ucap dari Xiaoyan yang melihat itu semua. Aku pikir kamu tidak akan kembali, ucap dari Cailin. Xiaoyan, adik ipar mengalami kesulitan selama bertahun-tahun ini. Kamu jangan lagi mengecewakannya. Kalau tidak, aku dan kakak Xiaoding akan menjadi yang pertama untuk membunuhmu, ucap dari Xiaoli sambil menepuk bahu Xiaoyan. Betul sekali, kami sangat bersyukur ada Cailin yang bisa diandalkan selama ini, ucap dari Haibodong. Xiaoyan terdiam lalu dia mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang Cailin. Saya maafkan aku. Pasti itu sangat sulit bagimu selama ini, ucap dari Xiaoyan. Ratu Medusa lalu menjawab. Jangan berpikir bahwa aku akan memaafkanmu begitu saja, ucap dari Cailin. Cailin tetap saja galak kepada Xiaoyan, padahal hatinya sangat senang. Sudah lama kan dia nggak serahkan semuanya kepadaku, ucap dari Xiaoyan. Lalu dia menoleh ke arah Xiao. Putri yang baik, kamu harus tetap menuruti ibumu ya, ucap dari Xiaoyan. Baik ayah, aku akan lakukan yang terbaik, ucap dari Xiao. Hati-hati, ada banyak elit Duzun di pihak musuh, ucap dari Cailin.
Xiaoyan hanya tersenyum dan melangkah ke udara. Kamu Xiaoyan, kepala aliansi dari aliansi yang ya, ucap dari si Tian. Dia telah menyaksikan Xiaoyan memeluk Cailin dan kecemburuan yang kuat pun muncul di dalam hatinya. Melihat itu Cailin lalu berkata, hati-hati, dia adalah kepala sekte singa mendalam, bintang 6 elit Duzun, ucap dari Cailin. Pedang emas si Tian dengan kejam menghantam tubuh Xiaoyan, tetapi serangan yang luar biasa kuat itu gagal total. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi, ucap dari si Tian. Xiaoyan mengayunkan telapak tangannya ke arah si Tian. Lalu angin panas berubah menjadi api besar di depan si Tian dengan kecepatan tinggi dan menabrak tubuh si Tian. Buar! Armor di tubuh si Tian diledakkan menjadi abu sementara tubuhnya berubah menjadi bola api yang terbang mundur dengan keras. Akhirnya dia bertabrakan dengan tanah. Buar! Buar! Tianju ke-9, tunjukkan dirimu sekarang, ucap dari Xiaoyan. Beberapa saat setelah Xiaoyan mengatakan itu, muncul tidak jauh dari Xiaoyan. Ternyata kamu ya, seorang gembel yang dulu tersesat. Kamu berani kembali ke tempat ini. Kali ini aku akan membunuhmu tanpa ampun, ucap dari Tianju ke-9. Aku merasa kamu tidak akan mampu kali ini, ucap dari Xiaoyan. Kata-kata yang sombong, dengan kekuatanmu yang sekecil itu kamu belum pantas untuk sombong, ucap dari Tianju ke-9. Wush! Kabut hitam di belakang Tianju ke-9 bergerak, bergelombang, lalu 3 sosok muncul berdiri di samping Tianju ke-9 tersebut. Jadi ini anak nakal yang membuat Hall of Soul gagal berkali-kali untuk menangkapnya. Mengapa kita tidak bertindak bersama dan menangkapnya kali ini? Kita akan diberikan penghargaan besar jika kita bisa membawa bocah ini. Mereka berbicara bergantian seperti itu. Xiaoyan mengamati 3 pria tua berjubah hitam yang tiba-tiba muncul. Ketiganya jelas ahli dari Hall of Soul. Kekuatan mereka sekitar bintang 8 Dozun. Kemudian ada 3 sosok yang muncul di belakang Xiaoyan, yaitu adalah 3 tetua Hu yang disewa oleh Yellow. Mereka dari Hall of Soul selalu suka mengancam seperti itu, ucap dari kakak tertua Hu. Sementara itu Taizun ke-9 melihat 3 tetua Hu ini, tidak disangka bahwa kamu juga ada di sini. Sepertinya kamu benar-benar hidup terlalu lama, bahkan otakmu pun tertipu, ucap dari Tianju ke-9. Orang lain mungkin takut dengan Hall of Soul, tetapi kami tidak. Dunia ini sangat luas. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Hall of Soul bisa mendominasinya? Ucap dari kakak tertua Hu. Kepala Papillon Junior, orang tua yang berisik ini akan kami serahkan kepadamu. Kami bertiga akan mengurus 3 lainnya. Bagaimana menurutmu? Ucap dari tetua Hu lagi. Xiaoyan tersenyum dan dia langsung mengangguk setelah mendengar kata-kata kakak tertua Hu. 3 tetua Hu juga bintang 8 Dozun. Tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk berurusan dengan 3 ahli dengan kekuatan yang sama. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang bisa menghabisi dengan cepat lawan mereka terlebih dahulu, ucap dari kakak Hu yang tertua. Dan Doki melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Saudara Hu kedua dan ketiga mengikuti di belakang. Setelah itu mereka berpisah dan bergegas menyerang 2 tetua berjubah hitam lainnya. Karena kalian semua ingin menyerahkan jiwamu kepada kami akan menerima tawaranmu, ucap dari ketiga tetua berjubah hitam itu. Tianju ke-9 lalu berkata, misi kami kali ini adalah menangkap semua anggota klan Xiao. Beruntungnya kita. Ternyata kalian bertiga juga muncul di sini. Berurusan dengan orang ini hari ini sangat menguntungkan bagiku, ucap dari Tianju ke-9. Dia mengepalkan tangannya, kakinya melangkah dan tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Kecepatan seperti itu masih belum cukup, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya untuk dan menyerang ruang kosong di sampingnya dengan cepat kilat. Buar! Ledakan kuat terjadi saat 2 serangan bertabrakan. Kamu bintang 8 Duzun, ucap dari Tianju ke-9. Setelah adu serangan, dia menyadari bahwa Xiaoyan saat ini telah mencapai bintang ke-8 dari kelas Duzun. Tianju ke-9 jelas ingat ketika dia bertemu dengan Xiaoyan setengah tahun yang lalu. Saat itu Xiaoyan baru saja mencapai bintang 5. Sudah lebih dari setengah tahun sejak terakhir kali kita bertemu, tetapi kamu belum meningkat sedikit pun, ucap dari Xiaoyan. Jangan senang dulu Xiaoyan, ucap dari Tianju ke-9.
Sebuah segel dibentuk oleh Tianzu ke-9 dan energi angin yang besar menyerang Xiaoyan dari segala arah. Tetapi Xiaoyan bertindak seperti sedang berjalan-jalan santai. Beberapa energi angin besar yang tidak bisa dia hindari dihancurkan dengan jentikan pergelangan tangan dari Xiaoyan. Dia melangkah lebih dekat ke Tianzu ke-9. Buar! Api ungu coklat di tangan Xiaoyan menghancurkan energi angin besar yang mendekati tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Tianzu ke-9. Dia tidak hanya di bintang 8. Dia berada di puncak bintang 8. Orang ini meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Aku tidak bisa lagi menandinginya sekarang, ucap dari Tianzu ke-9. Tianzu ke-9 berniat untuk kabur. Hei, kenapa kamu mau pergi? Ucap dari Xiaoyan. Tangan kanan Xiaoyan menampar udara yang kosong dan cahaya hitam dengan cepat menyebar disertai dengan aura penghancur. Jadi namparnya kayak dari kejauhan nampar doang set gitu ya. Jadi ada angin set gitulah. Pertaruhannya seperti itu ya. Ekspresi Tianzu ke-9 menjadi pucat. Dia merasa dia akan langsung sekarat jika terkena serangan ini. Gila nggak? Jadi nampar dari kejauhan set, tapi kalau kena sekarat. Nah gitu. Gila nih Xiaoyan lagi OP-OP-nya nih. Tianzu ke-9 tiba-tiba menundukkan kepalanya. Dia melihat ke tanah dan kemudian dia berteriak dengan kencang. Kakak keempat, tolong selamatkan aku, ucap dari Tianzu ke-9. Xiaoyan sedikit terkejut saat dia mendengar teriakan mendadak dari Tianzu ke-9. Kelihatannya Hall of Soul ini memang memiliki ahli tersembunyi yang kuat. Terlepas dari apakah akan ada penolongnya yang datang, aku akan membunuh orang ini terlebih dahulu, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu mendorong tangannya ke depan. Kakak keempat, teriak dari Tianzu ke-9. Buar! Tanah bergetar hebat setelah teriakan kedua dari Tianzu ke-9 terdengar. Hua! Teriakan menyedihkan keluar dari mulut Tianzu ke-9 setelah lengan kirinya dilahap oleh cahaya hitam. Kekuatan hisap di dalam lingkungan cahaya itu tiba-tiba melonjak dan menarik seluruh tubuh Tianzu ke-9. Hancurkan! Teriak dari Xiaoyan. Tetapi Tianzu ke-9 mengeluarkan pedang dan berniat memotong lengannya sendiri. Mencoba melarikan diri ya, ucap dari Xiaoyan. Lingkaran cahaya hitam mempercepat dan menghisap Tianzu ke-9. Hal ini menyebabkan kecepatan Tianzu ke-9 menjadi sangat terbatas. Wus, wus. Tianzu ke-9 sudah merasa sangat putus asa. Ekspresi Xiaoyan berubah saat dia merasakan sebuah energi di bawah tanah, tetapi dia tidak berbalik untuk menerima serangan itu. Tetapi Xiaoyan tetap fokus kepada Tianzu ke-9. Saking gregetnya dia pengen bunuh Tianzu ke-9. Akhirnya cahaya itu benar-benar melahap tubuh Tianzu ke-9. Teriakan ketakutan Tianzu ke-9 dipancarkan dari dalam cahaya hitam setelah dia dilahap olehnya. Buar! Tiba-tiba sebuah serangan ditembakkan ke arah Xiaoyan saat cahaya lingkaran hitam sedang melahap tubuh Tianzu ke-9. Saat bertabrakan dengan Xiaoyan, cahaya berwarna darah meledak di langit. Cailin dan yang lainnya tidak menyangka Xiaoyan akan terkena serangan ini. Mereka yang dari Hall of Soul selalu suka bersembunyi di balik kegelapan seperti tikus, ucap dari Xiaoyan. Sorakan kegembiraan pun bergema dari para anggota aliansi. Ternyata Xiaoyan baik-baik saja. Lalu suara serak bergema di atas langit. Kamu memang layak menjadi orang yang sangat penting bagi kepala Hall of Soul. Kamu memang memiliki kemampuan yang hebat, ucap dari seseorang. Tuan Shuhe, ucap dari 3 tetua Hun. Shuhe, tanya dari Xiaoyan. Kepala Papilion Junior, berhati-hatilah, orang ini adalah ahli yang sangat terkenal di daratan tengah. Skill transformasi darahnya sangat misterius. Banyak ahli tingkat atas telah meninggal di tangannya saat itu. Namun dia tiba-tiba menghilang. Dan sepertinya dia telah bergabung dengan Hall of Soul. Kakak tetua Hu berbicara dengan ekspresi serius kepada Xiaoyan. Itu adalah namaku yang dulu. Kalian semua sekarang bisa memanggilku sebagai Tianzu keempat atau mungkin Shuhe Tianzu, ucap dari Shuhe. Tianzu keempat ya, kamu benar-benar kuat, tetapi Anda terlalu malas untuk menyelamatkan nyawa rekan Anda, ucap dari Xiaoyan. Tidak ada gunanya menyelamatkan sampah yang telah gagal berkali-kali, ucap dari Tianzu keempat sambil melirik mayat Tianzu ke-9. Orang-orang dari Hall of Soul memang tidak perlu menggunakan emosi, ucap dari Xiaoyan.
Emosi memang harus ditinggalkan. Awalnya aku memang tidak ingin ikut campur, tetapi orang itu terlalu tidak berguna dan bahkan berakhir mati di tanganmu. Jadi izinkan aku untuk bertindak atas namanya. Aku sendiri yang akan membawa kembali semua anggota klan Xiao kali ini, ucap dari Tianzu keempat. Setelah berkata seperti itu, Tianzu keempat menyerang semua orang, entah itu dari aliansian atau dari sekte singa mendalam. Serangannya membabi buta ke semua orang. Buah 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 buah. Matilah semuanya, ucap dari Tianzu keempat. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil mengalahkan Tianzu keempat ini? Atau sebaliknya semuanya dalam bahaya karena kebangkitan dari Tianzu keempat ini? Gua selalu ucapin terima kasih buat kalian yang selalu mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gua selalu